Yang pertama, saya akan melakukan disclaimer dulu bahwa apapun materi yang akan saya sampaikan adalah murni dari hasil perenungan dan kajian saya demi kemaslahatan umat, yaitu untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian karena kanker. Tentu saja dengan mempertimbangkan latar belakang saya sebagai seorang dokter, juga relawan kemanusiaan, dan juga sebagai aktivis kegiatan sosial kemasyarakatan. Pertimbangan saya apa? Yaitu bahwa kita ketahui bersama bahwa ternyata angka kesakitan dan kematian karena kanker yang diawali dari pendataan yang kita lakukan, yang kita miliki dari tahun 1960-an, kemudian sampai di akhir abad 19 dan menginjak pada abad 20 di tahun 2000-an, dan kemudian sampai sekarang, telah setiap upaya yang kita keluarkan, yang kita rela lakukan, termasuk dengan membangun rumah sakit, membangun sistem kesehatan, kemudian menggelontorkan dana triliunan, bahkan super hebat lagi dari triliunan rupiah, tetap termasuk juga dengan memintarkan seluruh tenaga-tenaga kesehatan, menghadirkan peralatan canggih untuk pemeriksaan dan melakukan tindakan-tindakan, termasuk juga dengan sistem pengobatan. Ternyata dari hasil data, dengan diawali dari tahun 1960-an sampai tahun 2010-2020 ini, tidak ada kisah atau data yang menunjukkan bahwa semakin tahun, semakin kesini, angka kesakitan dan kematian karena kanker menurun. Tidak ada. Yang ada adalah angka kesakitan dan kematian karena kanker dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, senantiasa naik signifikan. Apakah artinya semua usaha kita sia-sia? Tentu tidak. Kalau kita tidak melakukan upaya atau usaha apapun, maka angka kesakitan dan kematian tentu lebih dahsyat lagi. Jadi usaha dan upaya yang semua pihak telah lakukan memiliki hasil. Namun, saya juga memiliki hasil perenungan dan kajian sendiri. Ada satu peluang, yaitu peluang dengan melibatkan pihak dari masyarakat, atau pihak dari kita sendiri, keluarga kita, handai tolan kita. Mungkin ini yang belum secara maksimal, secara optimal kita lakukan. Jadi karena itu, apa yang melatar belakangi materi-materi yang ingin saya sampaikan, dan kemudian kita kembangkan kemudian, itu fokusnya adalah untuk mencari peluang menurunkan angka kesakitan dan kematian kanker dari berbasis oleh masyarakat atau oleh kita sendiri masing-masing. Nah, dari ratusan jenis kanker yang kita kenali di dunia ini, ternyata angka kesakitan kematian terus-menerus semakin meninggi. Bahkan di beberapa negara saat ini, yang dulunya angka kematian karena kanker tidak pernah masuk di dalam 10 besar, kemudian saat ini sudah mulai masuk dalam 10 besar. Bahkan di beberapa negara sudah mendeklarasikan bahwa angka kematian karena kanker sudah menempati urutan yang keempat. Ini luar biasa. Ini luar biasa dahsyatnya penderitaan dan kesengsaraan yang diakibatkan oleh penyakit kanker ini. Nah, dari ratusan jenis kanker yang kita ketahui, ternyata saat ini ada peluang, yaitu ada daripada dua jenis kanker, yaitu kanker serviks dan kanker payudara. Kedua jenis kanker serviks dan kanker payudara ini ternyata saat ini telah cukup ada dari sudut pandang ilmu pengetahuannya, yaitu bagaimana mencegah. Dan kita juga sudah bisa memahami faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang berisiko terhadap kematian karena kanker serviks maupun kanker payudara. Ini peluang besar. Di samping itu, ternyata kanker serviks dan kanker payudara ini bisa dilakukan diagnosa
yang baik oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis. Namun peluang terbesarnya adalah bahwa ternyata kita juga sudah memiliki ilmu pengetahuan cukup yang menyatakan bahwa masyarakat atau diri pribadi masing-masing orang ternyata bisa juga melakukan deteksi dini terhadap kanker serviks dan kanker payudara. Nah, kalau kita menginginkan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian karena kanker serviks dan kanker payudara, maka ini akan memberikan dampak juga pada total jumlah kesakitan dan kematian kanker secara umum. Nah, peluang ini yang akan kita ambil. Jadi karena itu, ayo bersama-sama dengan saya dan kawan-kawan yang lain, kita tergabung dalam komunitas bidadari, yaitu sebuah gerakan moral yang tidak mengizinkan seorang pun perempuan mati karena kanker serviks dan kanker payudara. Apakah bisa? Bisa. Karena apa? Karena ternyata ilmu pengetahuan untuk mencegah dan menanggulangi sudah ada. Bahkan bisa dikerjakan sendiri oleh masyarakat. Deteksi dini untuk mendeteksi secara awal adanya kedua kanker ini oleh masyarakat juga sudah bisa dilakukan. Bahkan oleh tenaga medis pun, deteksi dini dan diagnostik yang ditegakkan untuk kedua jenis kanker ini sehingga bisa ditemukan dalam tahap awal, di mana kanker kalau ditemukan pada tahap awal bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian secara signifikan. Atau bahkan beberapa kawan menyampaikan bahwa kalau kanker ditemukan pada stadium awal, maka angka kesembuhannya, harapan untuk bisa bertahan hidup sangat tinggi. Karena itu, kalau kanker bisa ditemukan di stadium awal, di tahap awal, kemudian angka kesembuhannya diharapkan bisa menjadi lebih tinggi, ayo kita berjuang untuk menemukan kanker di stadium awal. Nah, beberapa kawan juga menyampaikan bahwa ada kebingungan di antara istilah-istilah tumor dan kanker. Maka izinkan materi di pagi hari ini juga menyinggung masalah itu. Jadi secara mudah begini, tumor adalah setiap benjolan yang tidak normal yang ada pada tubuh manusia. Saya ulangi, tumor adalah setiap benjolan yang tidak normal yang ada pada tubuh manusia. Nah, penyebabnya bisa beberapa hal. Bisa saja benjolan itu terjadi karena infeksi, bisa saja benjolan itu terjadi karena trauma atau benturan, bisa juga benjolan itu terjadi karena membesarnya sebuah lokasi dikarenakan sel mengalami perkembangbiakan dari satu sel menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, menjadi 16 sel, dan seterusnya. Nah, satu contoh sederhana begini, untuk memahamkan apa itu tumor. Kalau seandainya saya, Ananto, tidak berhati-hati, kemudian ketika keluar dari ruangan ini, kepala saya terbentur pada pintu, maka bisa saja terjadi benjol di kening saya. Nah, apakah itu tumor? Ya, benar. Itu adalah tumor. Setiap benjolan yang tidak normal yang ada pada tubuh manusia. Saat ini tidak ada benjolan pada diri saya. Tapi ketika saya mengalami trauma dan kemudian terjadi benturan mengakibatkan kepala saya benjol, maka itu disebut dengan tumor. Nah, sama seperti sehari-hari di dalam tubuh saya tidak ada bisul. Maka ketika terjadi bisul di tubuh saya, atau orang lain mengatakan abses, atau ada orang-orang yang mungkin dari Jawa mengatakan bonongan, apakah itu tumor? Ya, itu tumor. Itu adalah tumor. Tumor yang terjadi karena infeksi. Itu. Nah, apalagi contoh yang lainnya. Para gadis-gadis biasanya, atau mungkin lelaki-lelaki muda, sangat kebingungan kalau ada jerawat di wajahnya. Jerawat itu benjolan yang pada saat kalian normal tidak ada. Nah, apakah jerawat itu tumor? Jawabannya, ya, jerawat adalah tumor. Nah, ini untuk menimbulkan pemahaman bahwa
Tumor bisa diakibatkan oleh karena trauma, benturan, kemudian juga bisa karena infeksi, atau karena perkembangbiakan dari sel. Ya, contohnya apa? Contohnya, kalau kita seandainya memiliki tai lalat, ya, kebanyakan wanita-wanita memiliki tai lalat dan entah kenapa tai lalat itu ada pada wajahnya atau bagian tubuh yang lainnya, sehingga terkesan dengan adanya tai lalat itu menjadi semakin bertambah kecantikannya. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah tai lalat itu tumor? Ya, apakah tai lalat atau andeng-andeng itu tumor? Maka dengan definisi bahwa tumor adalah setiap benjolan yang tidak normal yang ada pada tubuh manusia, ya, tai lalat atau andeng-andeng itu juga tumor. Nah, berdasarkan benjolannya, semuanya memang yang tidak normal ada pada tubuh manusia disebut tumor. Tetapi berdasarkan sifatnya, tumor dibagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan tumor jinak, ada yang disebut dengan tumor ganas. Kalau tumor jinak bagaimana? Tumor jinak berarti tumornya dalam perkembangannya tidak mempengaruhi kesehatan kita secara signifikan. Tidak juga mengancam jiwa dan nyawa kita. Tidak menimbulkan sebuah kesakitan, sebuah kematian risiko, tidak. Tidak seperti itu. Nah, itu adalah tumor jinak. Disebutnya apa? Ya tumor jinak. Itu. Nah, sifat yang lainnya lagi adalah sifatnya ganas. Ketika tumor memiliki sifat ganas, maka seketika itu pula semua berubah. Namanya adalah kanker. Nah, sejak dari saat ini kita sudah bisa memahami dengan jelas tentang masalah apa itu tumor, apa itu kanker. Dan mari bersama-sama dengan saya mensosialisasikan, kita sharingkan pemahaman ini. Karena apa? Pemahaman yang benar akan menimbulkan pengertian dan kemudian dilanjutkan dengan imbas penata laksanaan atau penanggulangan atau pencegahan atau pengobatan yang benar pula. Kalau kita keliru memahami, maka bisa juga nanti pada saatnya apa yang kita lakukan juga akan mengalami kekeliruan. Saya rasa itu dulu. Terima kasih telah bersama-sama dengan saya menjadi bidadari. Dan kemudian kalian semuanya mohon berkenan untuk subscribe, like, share, supaya orang lain juga memiliki kesempatan yang sama dengan kita untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian dengan apa yang kalian sendiri nanti suatu saat akan ketahui dan bisa aktualisasikan dalam pengamalan hidup sehari-hari. Salam.